Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Abdin, Guru Fisika SMK Negeri 1 Ciluak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi besaran dan satuan. Nah, materi ini sebenarnya telah kalian pelajari ketika kalian duduk di bangku SMP kelas 7. Setelah kalian belajar materi ini, nantinya diharapkan kalian dapat menguasai beberapa jenis kompetensi, yaitu yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting, dan juga notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa. Kemudian yang kedua, yaitu kalian dapat menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat. Nah, langsung saja kita ke pengertian besaran. Apa sih pengertian besaran itu? Kalau saya suruh kalian menyebutkan contoh dari besaran, kira-kira kalian masih ingat nggak? Contoh besaran itu apa saja? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita bersinggungan dengan yang namanya besaran. Ya. Nah, langsung saja, ini ada sebuah contoh. Pernahkah kalian melihat ada seorang pedagang buah menimbang buah yang mereka jual? Nah, ketika misalkan di sini kita menimbang pepaya, nah kira-kira besaran apa yang kita dapatkan dari hasil menimbang pepaya ini? Nah, apakah besaran massa, apakah besaran berat, apakah besaran panjang, atau mungkin besaran waktu? Nah, jawaban yang benar adalah besaran massa. Ya, jadi massa. Jadi ketika kita menimbang pepaya atau menimbang sesuatu yang lain, kita akan mendapatkan besaran, yakni besaran massa. Bukan berat, tetapi massa. Nah, kita misalkan saja, massa pepaya yang ditimbang tadi adalah 1 kg. Maka dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa massa itu adalah besarannya, 1 itu adalah nilai dari besarannya, kemudian kilogram itu adalah satuan dari besarannya. Nah, jadi dari sini kita dapat menyimpulkan pengertian dari besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, ya tadi ditimbang ya, kemudian mempunyai nilai, nah 1 tadi itu nilainya, dan juga satuan, ya punya satuan juga, yang mana satuan itu dapat dinyatakan dengan suatu angka. Nah, lanjut lagi. Ingat, berat itu berbeda dengan massa. Nah, jika kalian menimbang tubuh kalian pada timbangan badan, kira-kira besaran apa yang kalian dapatkan? Berat atau massa? Nah, coba kalian pikirkan apa saja perbedaan berat dengan massa itu. Nah, kalau kalian masih bingung, coba kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi massa dengan berat itu adalah dua besaran yang berbeda. Meskipun kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Nah, apa saja perbedaannya? Kalau massa itu adalah, atau massa itu mengandung pengertian, yaitu jumlah zat yang dikandung oleh suatu benda. Adapun besaran berat, atau di sini lambangnya adalah W, nah, yaitu besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda itu sendiri. Nah, jadi dari sini kita tahu perbedaannya bahwa kalau massa itu ya jumlah zat yang dikandung oleh benda itu sendiri. Kalau berat, nah ini ada kaitannya sama gaya gravitasi. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya, kalau massa itu nilainya selalu tetap, artinya tidak bergantung pada gravitasi di suatu tempat, sedangkan kalau berat itu nilainya bergantung dari besarnya gaya gravitasi yang bekerja di tempat benda itu berada. Nah, adapun massa itu punya satuan kilogram. Ya, M punya satuan kilogram, sedangkan berat atau W itu punya satuan Newton karena dia termasuk gaya. Ya. Lanjut lagi. Nah, di sini ketika misalkan kita menimbang badan kita, ternyata oleh nilai 50 kg. Nah, sebenarnya 50 kg itu tadi bukan berat kita, tapi adalah
massa tubuh kita. Nah, adapun berat tubuh kita yaitu pakai rumus ini ya, berat itu diperoleh dengan cara mengalihkan massa yang kita dapatkan tadi dari hasil menimbang dikali dengan percepatan gravitasinya, yang mana G atau percepatan gravitasi itu bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, biasanya untuk memudahkan kita hitung 9,8 ini dibulatkan menjadi 10. Nah, sehingga diperoleh berat W sama dengan M kali G, sama dengan M-nya 50, G-nya itu 10, sehingga 50 dikali 10 hasilnya adalah 500 Newton. Nah, jadi sebenarnya berat tubuh kita 500 Newton. Jadi, di sini terdapat perbedaan istilah antara istilah dalam bidang fisika dengan istilah yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu berat dan massa. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Nah, lanjut ya, kita ke jenis-jenis besaran. Nah, jenis-jenis besaran di sini ada dua, yaitu ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, dan contohnya apa saja? Mari kita lanjutkan. Nah, besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, yang mana besaran pokok ini nantinya menjadi acuan dari besaran lain. Yang dimaksud besaran lain di sini yaitu besaran turunan. Nah, adapun besaran pokok ini terdiri dari 7 besaran pokok. Nah, kita bahas satu-satu. Besaran panjang di sini punya simbol atau lambang L. L kecil. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan ketika kita belajar matematika. Jika di matematika, panjang itu disimbolkan sebagai P, ya, P. Kalau di fisika, panjang itu disimbolkan dengan L. Nah, jadi kalau matematika itu mungkin lebih mengacu pada bahasa Indonesianya, kalau fisika itu lebih mengacu pada bahasa Inggrisnya. Jadi panjang, bahasa Inggrisnya adalah long, maka kita dapatkan simbol panjang yaitu L kecil. Nah, satuan panjang sesuai dengan satuan SI yaitu meter. Nah, simbol satuannya disingkat dengan M. Kemudian yang kedua, massa. Nah, bahasa Inggrisnya ada kan mass, sehingga punya simbol M. Satuannya adalah kilogram. Nah, kilogram ini kalau disingkat atau dibuat simbol yaitu kaki. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu. Waktu itu bahasa Inggrisnya time, sehingga simbolnya adalah T kecil. Satuannya adalah sekon, kemudian simbol satuannya yaitu S. Nah, kemudian yang selanjutnya ada kuat arus listrik. Kuat arus listrik ini ya simbolnya adalah I besar, ya jadi berbeda I besar ya. Nah, kemudian satuannya adalah ampere. Kemudian simbol satuannya adalah A besar. Nah, besaran pokok yang selanjutnya yaitu suhu. Suhu dari kata temperatur, maka simbol besarannya adalah T besar. Satuannya adalah Kelvin, ya, satuan SI-nya adalah Kelvin, bukan Celsius ya. Nah, sehingga simbol satuannya adalah K. Besaran pokok yang selanjutnya yaitu jumlah Z. Jumlah Z ini disimbolkan dengan N. Nah, punya satuan mol. Nah, simbol satuannya juga mol, tetap mol. Nah, kemudian yang selanjutnya ada intensitas cahaya. Lambangnya juga I besar, hampir sama dengan kuat arus listrik. Nah, intensitas cahaya punya satuan kandela. Kandela kalau disingkat itu adalah CD. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan ya beberapa besaran pokok yang sekiranya mungkin kalian masih belum mengerti ya pengertiannya. Nah, salah satunya yaitu tentang kuat arus listrik ya. Saya rasa waktu SMP kalian sudah pernah mendengar istilah kuat arus listrik. Nah, namun kuat arus listrik itu sebenarnya apa sih? Nah, kuat arus listrik itu adalah banyaknya atau besarnya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satu satuan waktu atau tiap detiknya. Jadi, berapa besarnya
muatan listrik yang mengalir dalam suatu kabel penghantar ya, dalam tiap detiknya. Itu namanya kuat arus listrik. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik, baik itu DC maupun AC, itu namanya ampere meter. Nah, ampere meter itu penampakannya seperti yang ada di gambar ini ya. Kalau yang ini ampere meter digital, kalau yang ini adalah yang analog. Ya, kemudian lanjut lagi. Nah, jumlah zat. Nah, mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya, jumlah zat itu apa? Nah, jumlah zat itu adalah salah satu besaran pokok yang digunakan untuk mengukur sejumlah elementer zat yang dapat berupa molekul, atom, senyawa, unsur, ataupun ion-ion. Ya, jadi jumlah zat ini ya besaran yang digunakan untuk mengukur ya mengukur elementer zat ya yang berupa molekul, atom, senyawa, unsur maupun ion. Nah, jumlah zat tidak dapat diukur secara langsung. Ya, pengukurannya dilakukan menggunakan perbandingan antara massa zat itu sendiri ya. Yang perlu kalian tahu, massa zat ini diperoleh dari hasil menimbang. Ya, jadi jumlah zat itu bisa diperoleh dengan cara membandingkan antara massa zat dengan massa molekul relatifnya atau MR-nya. Nah, atau dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan M per MR. Nah, N ini adalah jumlah zatnya, M adalah massa zat itu sendiri. Nah, dibagi dengan MR-nya, massa atau massa molekul relatif ya, massa molekul relatif. Nah, ini nanti akan kalian dalami di materi pelajaran kimia. Nah, kemudian intensitas cahaya. Apa itu intensitas cahaya? Intensitas cahaya adalah banyaknya cahaya yang jatuh mengenai suatu luasan permukaan tertentu. Nah, intensitas cahaya diukur untuk menentukan tingkat pencahayaan di suatu tempat. Nah, semakin jauh dari sumber cahaya, maka akan semakin kecil pula intensitasnya. Nah, begitu juga berlaku sebaliknya. Kalau semakin dekat dengan sumber cahaya, maka intensitas cahayanya juga akan semakin besar. Nah, salah satu alat ukur untuk menentukan intensitas cahaya itu namanya luxmeter. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, fungsi alat ini adalah untuk mengukur tingkat pencahayaan pada suatu tempat.